Teman-teman pernah nggak sih kita dibendung rasa malu, perasaan malu? Perasaan malu kalau misalkan mulai bisnis itu malu nanti gimana ya pandangan orang. Malu kalau bikin suatu karya nanti takut dikira jelek, sok-sokan sok pintar misalnya. Takut dijudgment sama orang lain dengan penilaian orang lain. Kita sudah memulai perubahan, tiba-tiba orang lain menjudge kita seenak jiplak gitu ya. Pokoknya dengan kalimat-kalimat negatif gitu ya. Tiba-tiba kita jadi terganggu mental kita. Aku nggak mau ngelanjutin gitu ya. Kayak aku malu deh karena nanti takut aku dibilang kayak gini, bilang kayak gitu. Malu kalau ngelanjutin dan lain-lain. Pada intinya, ada beberapa hal yang bisa teman-teman terapin untuk mengelola rasa malu. Perasaan malu itu sebenarnya bagus jika memang sesuai dengan konteks dan situasi yang tepat. Tetapi kalau konteksnya tentang memulai perubahan, membuat karya, gitu ya, untuk menciptakan karya-karya, untuk berprestasi, gitu ya, untuk memberikan dampak positif, tujuannya ke sana, kemudian timbul rasa malu, gitu ya, malu karena ngerasa kapasitasnya belum cukup lah, malu kalau misalkan nanti di komentar orang gimana-gimana, gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman kelola untuk mengelola rasa malu. Setidaknya teman-teman bisa mengantisipasi untuk menghilangkan rasa malu tersebut. Karena memang konteks, kalau teman-teman yang tadi saya katakan, konteksnya tentang perubahan, membuat karya gitu ya, teman-teman tiba-tiba malu, nah ini teman-teman harus atasi dan kelola. Pertama, teman-teman bisa kelola rasa malu itu dengan, pertama, matang dalam perencanaan. Ketika teman-teman memulai aksi, teman-teman harus sangat matang dari perencanaan agar ketika teman-teman di pertengahan mendapati tantangan dari pandangan-pandangan orang yang mungkin negatif sehingga mengganggu kita dan timbullah rasa aduh malu deh kalau ngelanjutin misalnya dan lain-lain gitu ya. Pertama, teman-teman harus itu matang dalam perencanaan. Karena kalau teman-teman matang dalam perencanaan mengapa teman-teman pada akhirnya melakukan itu, maka teman-teman akan tahan banting untuk putar balik, tidak melanjutkan, ataupun rasa malu itu sebenarnya bisa dibendung. Kalau semisal memang orientasi kenapanya itu, teman-teman memulai yang sekarang dijalani, itu kuat, nah itu tuh akan terhindar sebenarnya. Rasa malu itu akan terbendung. Karena teman-teman tahu, kenapa saya malu gitu ya. Karena saya tahu kok kenapa saya harus melakukan ini. Teman-teman tuh dasarnya kuat gitu. Kenapa harus melakukan ini? Why? Why-nya kuat gitu ya. Kenapanya itu sangat kuat. Teman-teman punya pondasi dan punya dasar. Nah, kalau teman-teman udah kayak gitu, teman-teman seharusnya sudah bisa sebenarnya membendung secara naluriah gitu. Karena memang teman-teman tahu kalau orang ngomong apapun ya nggak akan ke distract. Karena teman-teman tahu perencanaan teman-teman tuh dibentuk secara matang. Kenapa harus melakukan itu? Intinya itu. Tapi nggak cukup dari itu. Langkah selanjutnya teman-teman bisa keluar rasa malu itu dengan tujuan yang jelas. Jadi goals apa yang ingin teman-teman capai, itu juga akan berpengaruh. Jadi berkesinambungan. Dari mulai kenapa teman-teman harus memulai itu, kemudian ada target jelas yang ingin teman-teman capai. Jadi ketika di pertengahan jalan terdapat gangguan terkait komentar orang lain, ataupun perasaan dari internal seperti gangguan, aduh kayaknya saya ngerasa belum pantas deh melakukan ini, aduh kayaknya saya ngerasa nggak ada potensi deh. Hal-hal seperti itu tuh yang muncul, itu bisa diatasi dengan dari mulai tadi ya. Yang pertama itu kenapanya kamu harus melakukan itu dengan matang, jadi ada pondasi yang kuat kenapa melakukan itu, dan orientasi pada akhirnya tentang tujuan. Teman-teman punya goals, jadi teman-teman itu sudah terdorong dari mulai kenapanya sampai tujuannya itu apa. Kalau itu sudah jelas gitu ya dan kuat, teman-teman memahami itu, ketika ada struggle tentang timbul perasaan malu gitu ya, itu tuh sebenarnya akan bisa terbendung karena teman-teman jelas orientasi dari dasar dan tujuan akhirnya. Kemudian untuk mengelola rasa malu adalah dorongan mau berubah ke arah lebih baik. Dorongan, jadi sebenarnya sederhana dari hal ini. Jadi teman-teman itu saya yakin ketika teman-teman melakukan sebuah aksi, kemudian teman-teman dihadapi dengan tantangan perasaan malu, dengan hal apapun malunya ya, teman-teman tuh harus
konsisten. Saya yakin jika itu emang kegiatan baik, teman-teman ada perasaan juga ingin belajar di dalamnya. Jadi perkokoh. Kalau teman-teman ingin belajar menjadi lebih baik, ingin banyak mencari pengalaman dan lain-lain, pertahankan tentang hal itu. Terus teman-teman fokus ke depan. Apapun yang terjadi di pertengahan jalan gitu ya, di tengah teman-teman menjalani itu, selain tadi ya, pertama dasarnya tahu apa, tujuannya apa, kemudian ada dasar yang memang keinginan ingin lebih baik, selanjutnya adalah fokus ke depan. Pokoknya teman-teman lanjut saja. Apa yang teman-teman rencanakan, walaupun di tengah ada struggle seperti apa, lanjutkan saja, lanjutkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah terlalu menilik dan terlalu dalam fokus kepada komentar misalnya di pertengahan jalan, fokus ke sana. Terus saja fokus. Pada intinya fokus ke depan, lakukan dan lupakan. Intinya seperti itu. Karena kalau teman-teman terus melihat ke belakang, karena teman-teman akan terganggu pada nantinya, tidak akan sampai pada goals teman-teman, dan selain itu juga teman-teman akan terganggu dan terhambat. Intinya seperti itu. Jadi lakukan dan lupakan, rumusnya seperti itu. Gak perlu untuk ragu lagi, karena teman-teman kan tadi sudah tahu ya dasarnya apa dan tujuannya apa yang ingin dicapai. Jadi gak perlu untuk meragukan lagi kalau ada sesuatu terjadi di pertengahan gitu ya, pertengahan perjalanan teman-teman. Jadi pada intinya lakukan dan lupakan gitu. Jangan pernah berpikir kayaknya aku salah deh ngelakuin ini, apa aku pantas gitu ya untuk melakukan ini dan itu gitu ya. Nah itu tuh gak perlu. Pede saja, percaya diri saja. Lakukan dan lupakan. Itu rumusnya ya, ingat. Lakukan dan lupakan. Fokus ke depan. Terus yang terakhir, untuk bisa mengelola perasaan malu adalah menjaga produktivitas dan kejernihan diri. Nah, teman-teman, penting loh ternyata untuk kita tuh menjaga diri kita sendiri dari hal-hal yang akan mengurangi intensitas kepercayaan diri kita. Ini tentang kepercayaan diri, juga tentang menjaga produktivitas dan kejernihan diri. Jadi hindari hal-hal yang membuat atau memicu diri kamu tuh timbul rasa percaya diri atau rendah diri. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang buruk misalnya, ataupun dari juga pemikiran-pemikiran yang buruk atau yang jelek gitu ya. Itu hindari hal-hal seperti itu. Pokoknya konteks-konteks yang bakal merugikan dan mempengaruhi kepercayaan diri teman-teman, hindari dan jangan pernah mendekati itu. Karena itu akan timbul juga berpengaruh pada kepercayaan diri yang pada akhirnya kalau kepercayaan diri kita turun, akan rentan juga kita timbul perasaan-perasaan seperti malu itu. Gitu. Nah, salah satu caranya untuk kita terhindar dari perasaan malu, selain itu juga supaya dasar kepercayaan diri dari kita itu kuat dan kokoh, salah satunya bisa diatasi dengan cara kita pun menjaga diri kita, melindungi diri kita agar tetap jernih dan tetap sehat, intinya seperti itu gitu ya. Nonton-nonton yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu ya, pokoknya jaga kebiasaan, jaga apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pun jaga baik-baik dari hal-hal yang negatif gitu. Jadi konteksnya dan polanya, ketika teman-teman memiliki kepercayaan diri yang baik, terjaga, kepercayaan diri itu timbul dan terjaga dengan baik jika kebiasaan itu mencakup keseluruhan ya, dari pola pikir, dari kebiasaan fisik gitu ya, rutinitas, dan juga bagaimana mengelola perasaan dalam menyikapi sesuatu, itu baik ya manajemennya, maka akan timbullah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini akan menimbulkan atau berimpact pada akhirnya tentang perasaan malu itu sendiri. Yang dimana jika kepercayaan diri kita itu tinggi, perasaan malu itu sangat-sangat bukan rentan, tapi sangat-sangat kemungkinan potensi muncul itu sedikit itu, bahkan bisa jadi tidak gitu. Selain dibantu dengan tadi kita punya kepercayaan diri yang baik gitu ya, kemudian ketika kita melakukan suatu aksi gitu ya, suatu perubahan didasari dengan dasar yang jelas, yang kuat gitu ya, kita paham mengapa kita melakukan itu, kemudian goals yang ingin dicapai itu apa. Selain itu juga ada kemauan dari diri sendiri untuk ingin belajar menjadi
diri yang lebih baik atau ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Wah, itu sudah sangat matang sekali. Hal-hal tadi setidaknya sudah saya terapkan kepada diri saya sendiri dan itu sangat membantu gitu. Jadi setidaknya ketika saya menyampaikan kepada teman-teman itu bukan hanya sekadar omongan saja, tapi saya berusaha untuk mempraktekkan kepada diri saya sendiri dan itu terbantu untuk diri saya. Setidaknya dengan harapan seperti ini saya menyampaikan, teman-teman pun dapat terbantu dan dapat setidaknya kalau kebingungan gitu ya, bisa mengambil langkah-langkah ataupun mengevaluasi apakah tadi langkah-langkah tadi itu teman-teman sudah menerapkan atau tidak gitu. Itu saja teman-teman pada intinya. Jadi intinya jangan pernah untuk malu jika melakukan hal yang positif, apalagi konteksnya menuju masa depan gitu ya, untuk membangun masa depan, melakukan perubahan, melakukan karya, menciptakan prestasi, itu jangan pernah malu. Asal teman-teman pun tahu di samping itu kenapa teman-teman melakukan itu dan mengapa teman-teman pada akhirnya harus bertahan dalam menggapai tujuan pada akhirnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.